Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumida dari kelas Ilmu Politik C dengan NIM 20 30 70 21 11 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi berasal dari dua kata, socios yang artinya kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Jadi, ilmu sosiologi ini dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang sifat perilaku masyarakat. Ilmu sosiologi ini juga berasal dari cabang atau bagian dari ilmu sosiologi itu. Harus menjadi ilmu yang mandiri, sehingga munculnya istilah sosiologi ini. Ada 3 tahapan dalam perkembangan masyarakat yang kemudian muncul istilah ilmu sosiologi. Yang pertama, tahapan teologi, yang kedua, tahapan metafisis, dan yang ketiga, tahapan positivistis. Namun, pada dasarnya, ilmu sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama, harus bersifat empiris, yang kedua, harus bersifat teoritis, yang ketiga, harus bersifat kumulatif, dan yang terakhir, harus bersifat non-etis. Masyarakat dalam kajian ilmu sosiologi adalah objek yang sangat penting dalam interaksi sosial untuk menghasilkan yang namanya kebudayaan. Dalam sosiologi ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, faktor sosial, yang kedua, tindakan sosial, dan yang ketiga, imajinasi sosial, dan yang terakhir, realitas sosial. Sedangkan antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dari logos. Ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Terdapat 2 objek kajiannya. Yang pertama, antropologi biologis, yang kedua, antropologi budaya. Untuk materi yang kedua adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara kelompok yang satu dengan individu lainnya antar kelompok, yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antar kelompok dengan kelompok individu. Dalam interaksi sosial terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai suatu yang nilai atau maknanya diberikan kepada oleh mereka yang menggunakan interaksi sosial dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial, yang pertama, interaksi sosial asosiasi. Bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya proses asosiasi meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi sendiri merupakan suatu kegiatan interaksi antar individu atau antar kelompok yang menyeimbangkan peran nilai sosial dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan asimilasi merupakan suatu proses integrasi kelompok sosial dengan cara mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Interaksi sosial dalam bentuk asosiasi bertujuan untuk memperoleh kelompok sosial yang stabil. Sedangkan interaksi sosial diasosiasi, bentuk interaksi sosial yang terjadi adanya proses diasosiasi
meliputi persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan merupakan suatu proses sosial yang terjadi antar individu atau antar kelompok manusia yang saling bersaing untuk memperoleh keuntungan di dalam kehidupan. Sedangkan pertentangan merupakan suatu proses sosial antar individu atau antar kelompok yang saling melawan dan memberi ancaman dan kekerasan untuk memenuhi tujuannya. Bentuk kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang sifatnya berada antara persaingan dan pertentangan. Jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu dan individu. Interaksi jenis ini bisa sangat konkret atau jelas. Akan ini bisa sangat konkret atau jelas saat dua individu bertemu, interaksi sosial sudah mulai. Walaupun kedua individu tersebut tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing. Interaksi sosial juga bisa terjadi antar kelompok dan kelompok. Sosial jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Yang ketiga, interaksi antar individu dan kelompok. Interaksi sosial bisa juga terjadi antar individu dan kelompok. Juga terjadi antara berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi ini lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Dan materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu menganalisis artikel yang sudah dibuat. Pandemi COVID-19 telah merenggut banyak hal dan kemudian membentuk sebuah tatanan baru. Pandemi ini pula bagaikan memberikan jalan baru kepada sebuah transformasi baru dalam kehidupan pembelajaran. Pada jaringan yang dilakukan secara online, kemudian memberi berbagai macam problematika di dunia pendidikan. Proses pembelajaran dari rumah merupakan hal yang baru bagi sebagian keluarga di Indonesia. Itu merupakan kejutan besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar, namun sekarang harus terpaksa berada di dalam rumah. Bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologi peserta didik yang biasanya bertatap langsung, namun tiba-tiba harus melakukan kegiatan belajar melalui online. Banyak pula negara yang mengambil kebijakan dengan melakukan penutupan sekolah sebagai langkah menyelamatkan pendidikan dari hantaman bahaya virus. Tak terkecuali Indonesia sendiri. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan proses pembelajaran khususnya bisa dilakukan secara langsung. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.